Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah nampak di screen saudara? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Baik, hari ini minggu ke-13 ya, di kuliah pencemaran udara dan perubahan iklim. Kita membahas materi tentang pengendalian pencemaran udara, sumber bergerak, dan residensial. Ya, jadi terutama nanti dari aktivitas perkotaan, jadi yang paling utama di perkotaan itu ada 3 sebenarnya. Kalau memang di kota itu ada industri atau ya, kawasan industri, maka ini juga menjadi pencemar penting. Dan yang dominan itu adalah sumber bergerak atau karena transportasi. Dan yang ketiga adalah sumber residensial. Karena memang kita tahu di kota itu lebih padat penduduknya. Ya. Di residensial itu bisa dari permukiman, atau mungkin dari nanti perkantoran, perdagangan, jasa. Ya. Dan ketiga hal itu nanti akan sangat berperan atau berpengaruh pada kondisi kualitas atmosfer di kota tersebut. Ya. Namun di belakang, di akhir-akhir ini, beberapa kota sudah membuat kebijakan untuk menempatkan industrinya di luar perkotaan. Ya, walaupun nanti akhirnya menjadi kota seperti kota baru ya. Seperti Surabaya itu sudah menggeser seluruh industri yang dulu ada di kota digeser ke pier ya, di Rungkut itu ya. Kemudian di Sier. Kemudian digeser lagi ke pier, kemudian ke NIP, ke Ngoro. Jadi memang hampir semua industri atau kegiatan itu digeser ke luar kota. Sehingga beberapa kota-kota yang sekarang ini pencemar yang paling dominan itu adalah dari sumber bergerak dan residensial. Baik ya. Nah, berbicara tentang sumber bergerak atau sumber dari transportasi itu yang paling penting itu adalah pencemar dari mesin ya, atau mesin kendaraan. Dan sampai saat ini kita masih banyak menggunakan kendaraan yang menggunakan spark ignition, artinya masih menggunakan busi ya. Jadi ada pemantik yang menggunakan spark. Nah, beberapa isu dari mesin ini itu adalah tidak semua bahan bakar itu bisa dibakar atau dikonversi menjadi energi atau menjadi gerak. Karena transportasi itu kan pada prinsipnya adalah gerak ya. Gerak yang diperlukan untuk memindahkan satu objek dari satu tempat ke tempat lain. Ya, maka harus ada movement, pergerakan. Nah, sehingga mestinya seluruh bahan bakar itu harus dikonversi menjadi tenaga gerak. Ya. Nah, sampai hari ini nampaknya tidak ada yang sampai 100% ya, bisa merubah atau equipment-nya bisa merubah energi bahan bakar itu menjadi energi gerak seluruhnya. Ya. Karena beberapa hal ya. Mungkin pembakarannya tidak sempurna ya. Mungkin konversi mesin itu macam-macam, ada ekspansi, ada kompresi, yang sebagian menjadi panas, yang sebagian menjadi mesin itu aus dan sebagainya. Ya. Sehingga secara prinsip mungkin di awal kuliah atau mungkin di tengah-tengah kuliah pertama dengan saya itu ya, kita pernah belajar bahwa apapun yang tidak sesuai dengan produk yang diinginkan itu pasti menjadi limbah. Ya. Jadi kalau kita punya bahan baku apa saja, kemudian diproses, nah kalau diproses dan hasilnya tidak 100%, misalkan bahan baku 1 ton, kemudian diproses, yang menjadi produk hanya 60 ton misalkan, maka yang 40 ton ini mesti menjadi limbah.
dalam berbagai bentuk. Ya, sama juga kalau energi di bahan bakar itu misalkan 1 liter sekian kilojoule, ya, kemudian dikonversi menjadi gerak, dan gerak itu tidak sesuai dengan jumlah bahan energi awal, itu berarti sebagian mesti berubah menjadi pencemar. Ya. Nah, di dalam vehicle equipment itu yang beberapa pencemar dari kegiatan ini adalah pertama unburned hidrokarbon. Jadi ada sebagian bahan bakar yang tidak terbakar dan itu keluar ke atmosfer. Makanya kalau kita bisa merasakan atau bisa menangkap itu, mungkin masih cukup besar kalau misalkan premium atau pertamax atau pertalite, ya, kemudian masukkan mesin, nah di exhaust-nya atau di knalpotnya itu mungkin masih cukup besar kandungan bahan bakar awal tapi dalam bentuk uap. Yang dinamakan unburned hidrokarbon. Dan yang kedua, mungkin juga nanti yang keluar adalah karbon monoksida. Ya. Dulu pernah kita belajar tentang pembakaran. Kalau pembakarannya sempurna, ya, kalau hidrokarbon itu isinya hanya C dan H saja, dengan rantai karbon itu, kemudian dioksidasi dengan oksigen, maka kalau pembakaran sempurna, seluruh C berubah menjadi CO2. Dan seluruh H itu berubah menjadi H2O. Maka kalau pembakaran itu sempurna, maka emisinya hanya CO2 dan H2O. Tetapi kenyataannya di sana diukur, ya, itu masih ada karbon monoksida atau karbon monoksida. Ini artinya bahwa pencemarannya mesti ada yang tidak sempurna. Nah, ini artinya menjadi pencemar. Mestinya kalau sempurna ini bisa menjadi energi gerak. Ya. Unburned hidrokarbon kalau terbakar sempurna itu juga menjadi energi gerak. Kemudian beberapa bahan bakar yang mengandung nitrogen itu nanti akan keluar sebagai nitrogen oxide. Ya. Kemudian beberapa pencemar yang mengandung seperti PB, ya, atau pembakaran yang sangat tidak sempurna sehingga keluar jelaga, keluar C saja karbon. Nah, ini juga menjadi pencemar, ya, respirable particulate matter (PM). Biasanya PM10 atau PM2,5. Ya, terutama nanti di mesin-mesin 2 langkah, ya. Kalau sekarang mesin 2 langkah hampir sudah tidak ada, semuanya kayaknya sekarang sudah 4 langkah, ya. Kemudian ada aerosolit, ya, dulu bahan bakar itu ditambahkan PB tetraethylit, ya. PB etil, ya, tetraetil PB, ya. Itu berfungsi untuk mengurangi kecepatan bakar heksana dan heptana. Ya. Karena sebenarnya yang diperlukan, yang dominan di bahan bakar adalah oktana. Makanya ada bilangan oktan, itu bilangan oktana, jumlah oktana yang ada di bahan bakar. Ya. Sangat sulit untuk membuat bahan bakar itu murni oktana saja, ya, 100%. Apalagi dari penyulingan minyak bumi. Ya. Sehingga di dalam bahan bakar itu masih ada heptana dan heksana. Nah, heptana dan heksana ketika dibakar bersama dengan oktana, ya, di kimia lingkungan dalam kimia organik pernah dipelajari bahwa kalau rantai karbon itu lebih pendek, maka dia terbakar lebih cepat. Kalau rantai karbon makin panjang, maka waktu bakarnya atau waktu terbakarnya itu makin lambat. Ya. Nah, sehingga kalau di dalam bahan bakar itu ada campuran oktana, heptana, heksana, maka begitu ada pemantik dari spark ignition ini, yang terbakar duluan adalah heksana. Kemudian heksana sudah terbakar, sementara heptana belum terbakar, oktana belum terbakar. Ketika heksana sudah terbakar, heptana terbakar, oktana juga belum terbakar. Nah, ketika pembakaran tidak sempurna seperti ini, dan itu terus-menerus, maka terjadi knocking dalam bahasa mesin itu.
Tim mesinnya seperti terketuk, ya, seperti ada ketukan-ketukan, tidak halus. Nah, itu terjadi karena bahan bakar ini ada bagian-bagian bahan bakar yang terbakar lebih cepat. Ya, maka terjadi knocking. Gitu. Nah, dulu agar heksana sama heptana ini bisa agak lambat terbakar, artinya nanti waktunya hampir sama dengan oktana, maka ditambahkan TL, tetraetil lead atau PP etil itu ya, PP tetraetil itu sebagai inhibitor pembakaran, terutama untuk heksana dan heptana, sehingga heksana, heptana itu bisa terbakar hampir bersamaan dengan oktana, ya, dan ini mengurangi knocking namanya, atau mencegah knocking. Tapi masalahnya ketika dia sudah terbakar, maka akan keluar sebagai PB oksida aerosol atau partikulat, ya, dan ini menjadi pencemar yang cukup berbahaya. PB kalau terhirup oleh tubuh, maka dia bisa mengendap pada ujung saraf, membuat saraf ini menjadi kurang peka, ya. Atau mungkin beberapa penelitian menyatakan pada usia tertentu orang yang sering menghirup PB oksida ini bisa cenderung terkena stroke, ya, atau Parkinson, ya. Jadi pokoknya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saraf, ya. Itu. Nah, ini ya. Nah, pencemar-pencemar yang dari hal-hal yang di atas itu, unburned hidrokarbon, ya, karbon monoksida, hidrogen oxide, respirable particulate matter, lead aerosol, ya, ini dapat direduksi sekitar 50% atau lebih, ya, dengan three-way katalisis, ya, dikatalis atau dengan electronic engine control yang sekarang sudah dilakukan, ya. Jadi mengatur timing pembakaran, mengatur jumlah pembakaran, ya, mengatur rasio udara dan bahan bakar, itu menggunakan electric engine control, di computerized sekarang. Makanya mobil-mobil sekarang itu lebih ramah lingkungan daripada mobil dulu, ya. Atau mungkin dengan three-way katalisis, ya, pencemar yang sebelum dikeluarkan itu dikatalis agar dia teroksidasi lebih lanjut, sehingga keluarnya bentuk-bentuk oksidasi stabil. Dinamakan oxidation catalytic, atau mungkin biasa nanti disebut catalytic converter. Ya. Jadi ini, ya, hidrokarbon CO itu bisa direduksi hingga 95%. NOx bisa direduksi sampai 90%. Ya. Kemudian ada oxidation catalytic lagi, ya. Hidrokarbon CO itu bisa sampai 75%. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan oxidation catalytic ini. Ya. Ini tadi yang dari spark ignition, ya, berarti dari bahan bakar premium, ya, bensin dulu, ya, karena bensin premium, Pertamax, Pertalite, ya, itu hampir sama, ya. Nanti kira-kira yang menjadi pencemar ya ini yang keluar dari itu. Kalau yang dari diesel, dari kendaraan diesel, itu yang paling dominan itu adalah unburned hidrokarbon sama nitrogen oxide, ya, kemudian respirable particulate, ya. Menurut penelitian bahwa partikulat yang dikeluarkan dari mesin diesel ini zaman dulu, ya, sebelum sekarang diperbaiki, itu 6-10 kali partikulat yang dibandingkan dengan partikulat oleh kendaraan gasolin atau bensin tadi itu. Ya. Tapi sekarang nampaknya improve teknologi itu sudah bisa menurunkan ini lebih baik. Ya. Ada diesel smokes, ya, jadi asap diesel biasanya lebih tinggi. Terutama kalau kendaraan yang lebih berat, itu biasanya asapnya juga lebih tinggi. Nah, secara prinsip bahwa NOx hidrokarbon ini dapat diturunkan atau direduksi lebih dari 50%, kemudian PM10 bisa lebih dari 75% menurutnya, dengan merubah desain engine-nya. Ya.
terutama dalam mengimprove fuel injection systemnya, ada turbocharging dan charge air cooling. Ya, jadi injeksi sistem itu dalam rangka mengatur timing pembakaran dan dalam rangka mengatur rasio bahan bakar dengan udara. Ya, karena kalau rasionya pas, ya, maka pembakaran itu bisa mendekati kondisi pembakaran sempurna. Kalau rasionya tidak pas, maka pembakarannya sulit untuk diperoleh pembakaran sempurna. Ya. Turbocharging, nah itu biasanya exhaust dari mesin, keluaran dari mesin, karena masih banyak mengandung unburned hidrokarbon atau mungkin CO, ini dikembalikan lagi ke mesin dan panasnya, ya, sekaligus panasnya kembali ke mesin sehingga dia akan lebih terbakar lebih sempurna di dalam mesin. Itu namanya turbocharging, mengembalikan exhaust-nya ke input mesin. Nah, ini dengan cara ini biasanya pencemar menjadi lebih turun dan energinya menjadi lebih besar. Ya. Kemudian menggunakan charge air cooling, ya, nanti beberapa reaksi itu, ini terutama reaksi yang eksotermis, itu akan menjadi bergerak lebih cepat atau terjadi lebih baik kalau dalam kondisi waktu di kimia lingkungan, ya, kondisi yang lebih dingin. Ya. Kalau reaksinya makin panas, ya, atau kondisi makin panas, maka reaksi lanjutannya menjadi lebih lambat. Ya. Makanya biasanya di mobil-mobil itu ditambahkan dengan air cooling. Ya. Ini dalam rangka untuk memindahkan panas hasil pembakaran di mesin. Sekaligus untuk menambah kenyamanan, ya. Kalau terlalu panas nanti akan tidak kuat mesin itu. Kemudian PM dan hidrokarbon lebih jauh dapat direduksi melalui penggunaan low sulfur fuel atau bahan bakar yang rendah sulfur, ya, atau menggunakan oxidation catalytic converter. Ya. Jadi mengimprove kualitas bahan bakar itu juga menjadi salah satu cara penting dalam menurunkan pencemar. Kalau bahan bakar makin buruk kualitasnya, maka biasanya pencemarnya akan makin tinggi. Kalau kualitasnya makin bagus, mendekati murni, maka pembakarannya juga makin mudah untuk diatur sempurna. Jadi, ya. Nah, ini beberapa problem, ya, the most problem emission in transportation activity. Ya. Jadi ini riset, ya, kemudian pengamatan lapangan dan sebagainya yang dipublikasikan dari berbagai sumber. Ini berlaku internasional, ya, bahwa emisi transportasi itu terjadi karena hal-hal berikut. Ya. Yang pertama adalah fuel burning. Ya. Jadi kalau kita membakar bahan bakar, itu pasti akan menghasilkan emisi gas. Ya, baik gas maupun partikulat. Ya. Reaksi apapun nanti pasti hasilnya ada. Kalau tidak gas emisi ya partikulat atau dua-duanya. Ya. Jadi sepanjang kita masih menggunakan bahan bakar minyak, bahan bakar fosil, ya, bahan bakar yang ya, bahan bakar lah, ya, itu pasti akan menghasilkan emisi. Ya, walaupun dia sintetik, walaupun dia alamiah, sama saja. Ya. Jadi ini, ya, sehingga kalau ingin tidak menghasilkan emisi, maka tidak boleh ada pembakaran. Ya, contoh misalkan kita menggunakan tenaga matahari, ya, atau menggunakan tenaga listrik, ya. Tapi catatannya kalau tenaga listrik, kalau listriknya menggunakan batu bara atau menggunakan diesel ya sama saja, hanya terkumpul di pusat pembangkitnya. Ya. Tapi kalau misalkan listriknya bisa di-generate sendiri dengan misalkan energi angin, ya, energi tidal, ya, energi panas bumi, energi matahari, maka ini akan menjadi zero emission. Ya.
Itu. Jadi sepanjang masih menggunakan fuel, ini pasti akan menimbulkan emisi. Kemudian yang kedua, problem yang kedua adalah populasi dan kebutuhan transportasi itu naik, ya. Ya, jadi itu. Jadi populasi dan transportasi adalah increasing, itu naik. Ya. Karena kalau ini naik, maka nanti mesti memerlukan bahan bakar lebih banyak. Ya. Kemudian jumlah kendaraannya juga nanti lebih banyak. Ya. Padahal jumlah yang banyak ini kalau digunakan ya nanti mesti emisinya lebih banyak. Ini terutama terjadi di negara-negara berkembang. Kalau negara maju kan memang sudah banyak, ya, tidak naik, memang sudah banyak. Ya. Kalau negara berkembang ini biasanya increase. Ciri negara berkembang adalah ini populasinya naiknya drastis, kemudian pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan transportasinya juga drastis. Ya, jadi ini nanti berkaitan dengan kebutuhan bahan bakar dan banyaknya bahan bakar yang digunakan, ini nanti emisi. Kemudian problem yang ketiga adalah manajemen transportasi yang tidak efisien. Ya. Jadi contoh transportasi massal yang tidak efisien. Ya. Jadi bayangkan kalau ada kendaraan massal, tapi hanya diisi 1 orang, 2 orang, dan dia harus menempuh jalan sesuai dengan trayeknya. Maka berapa besar emisi yang harus dikeluarkan di situ. Beda dengan kalau manajemennya bagus, transportasi massalnya okupansi atau keterisiannya cukup penuh, nah ini biasanya lebih efisien. Ya. Yang menjadi problem di negara berkembang itu adalah gaya hidup yang terutama sekarang ya, orang lebih senang menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan massal. Padahal kalau 1 orang menggunakan 1 kendaraan, misalkan 1 orang 1 mobil begitu. Ada 14 orang berarti 14 mobil pada arah yang sama. Ya, sementara kalau kendaraan umum, misalnya kalau dia bagus, terisi 14 orang, maka 14 orang 1 mobil. Nah, kalau 14 orang yang dengan arah yang sama tadi menggunakan 1 mobil saja, misalnya mikrolet begitu, ya, maka itu sudah menurunkan pencemar ya, menjadi hanya 1/14-nya. Ya, dari tadi 14 mobil menjadi hanya 1 mobil. Ya, dari paling tidak itu sudah menurunkan 1/7 atau 1/14. Ya, itu nanti mestinya begitu. Ya. Nah, kalau di negara-negara maju, transportasi massal ini cukup efisien. Ya. Kalau saudara lihat di negara-negara maju itu seperti di Eropa, kemudian di Jepang, itu orang lebih senang menggunakan kereta api cepat, ya, walaupun dia harus bekerja di antar kota begitu, ya, daripada membawa kendaraan sendiri. Ya, makanya sudah lihat stasiun terminal itu cukup padat di sana. Ya. Beda dengan negara kita ya. Dengan itu orang lebih suka menggunakan transportasi pribadi, ya, dan itu diisi 1 orang, mungkin 2 orang, ya. Makanya sampai di Jakarta itu ada 3-in-1, ya. Kebijakan harus diisi 3 orang. Ya. Tapi karena itu tidak masif, hanya rute-rute tertentu saja, ya, maka akhirnya jadi penghasilan yang lain. Ya, jadi ada joki yang itu mengisikan di mobil itu agar lolos di jalan itu. Ya. Itu artinya menambah beban. Ya. Yang punya mobil juga harus membayari joki, sementara emisi yang harusnya turun tetap saja tidak turun. Ya, itu berarti kan kerugiannya double-double itu. Ya, ini akibat dari ya kita yang tidak konsisten gitu ya. Dan yang kedua, kelas jalan dan volume traffic ya,
yang sudah biasanya jenuh, terutama di kota-kota besar itu, macet, keadaan darurat. Ya. Karena beban emisi itu berhubungan kuat dengan kecepatan traffic. Ya. Jadi kecepatan kendaraan itu akan berpengaruh pada emisinya. Ya. Biasanya kalau kecepatan yang emisinya paling kecil itu antara 40 sampai 70 km per jam pada kondisi jalan normal. Ya. Kalau kecepatan di bawah 40 itu emisinya besar. Kecepatan di atas 70 atau 80 itu juga emisinya besar. Ya. Makanya kalau saudara ingin berkendaraan dengan hemat, maka tetap dijaga kecepatannya kira-kira antara 40 sampai 70 lah. Ya, itu biasanya sangat hemat. Ya. Coba nanti kalau ada yang punya kendaraan dan di sana ada odometer atau yang bisa mengukur bahan bakar itu dicoba hubungkan antara kecepatan di speedometer dengan konsumsi bahan bakar yang di panel satunya itu ya. Macet, nah ini apalagi. Kalau sudah kecepatannya kurang dari 10 km per jam, wah itu sangat tinggi. Ya. Apalagi nanti berhenti. Ya, kondisi berhenti, macet, nah itu sangat besar ya emisinya. Atau keadaan darurat. Darurat itu kan mestinya tidak terlalu sering ya, tapi di negara-negara di kota-kota besar di negara berkembang ini sangat sering. Darurat ya, makanya sampai ada jalur darurat itu dipakai, itu kan sering. Ya. Dan lain-lain ya, penataan parkir, pasar, karena ini biasanya di jalan-jalan walaupun yang poros ya, jalan-jalan luar kota pun terus ada parkir dan pasar ini biasanya jadi macet. Padahal macet itu akan menghabiskan bahan bakar ya dan meningkatkan emisi. Dan problem yang lain adalah kualitas bahan bakar, seperti yang tadi saya sampaikan. Bahan bakar itu makin tidak berkualitas, maka pembakarannya makin tidak seragam. Kalau pembakaran tidak seragam, maka konversi menjadi energi gerak itu menjadi makin kecil. Ya, karena hilang sebagai panas, hilang sebagai knocking, hilang sebagai ketidaknyamanan yang lain. Ya. Ya. Kalau bahan bakar itu terbakar secara seragam, maka mesin menjadi lebih halus, ya, energinya menjadi lebih terfokus, ya, kecepatannya menjadi lebih baik, ya, efisiensinya menjadi lebih tinggi. Ya. Kemudian teknologi kendaraan. Teknologi kendaraan ini, ya, ini memang improve ya atau pengembangan teknologi mesin. Saya yakin mobil-mobil yang baru itu sekarang jauh lebih baik daripada mobil-mobil yang mungkin di bawah tahun 90 ya. 1990 lah ya. Mulai tahun 2000 sampai sekarang ini improve teknologi ini menjadi sangat baik ya. Sehingga mobil-mobil sekarang itu bisa lebih rendah emisinya. Ya. Walaupun masih belum menjawab efisiensi fuel burning yang signifikan ya. Kemudian sikap dalam mengemudi, nah ini juga penting. Ya. Misalkan semuanya sudah bagus begitu, tapi pengemudi ini juga menentukan emisi. Ya. Seperti tadi, kalau kita berkendaraan tidak pada kecepatan yang optimum, itu berarti akan melepaskan emisi lebih besar. Ya. Apalagi yang suka ngebut, ya. Suka balapan, ya, kecepatan di atas 80 misalkan, ya, dan lain-lain ya. Kemudian ngerem mendadak, mengerem itu berarti kan menghilangkan energi sekian banyak, ya. Jadi dari laju tertentu kemudian saudara mengerem, itu berarti menghilangkan momentum atau energi itu terlalu besar. Sehingga makin sering ngerem itu berarti makin boros energinya. Ya. Dan seterusnya. Ya. Ini sikap, ya, ugal-ugalan. Dan kalaupun sampai terjadi kecelakaan membuat macet, nah ini juga akhirnya membuat emisi itu menjadi lebih besar secara total.
Baik ya. Jadi ini beberapa hal ya yang berpengaruh pada emisi. Saya kira ini perkembangan teknologi ya, seperti engine type dan teknologi. Dulu ada 2-stroke, ada 4-stroke, ya, 2 tak, 4 tak kalau istilahnya dulu. Ya. Kalau sekarang 2 tak itu hampir sudah tidak ada. Semua kendaraan sekarang sudah 4 tak, 4 langkah. Ya. Orang-orang mesin lebih paham. Kalau 2-stroke itu biasanya masih ada uli samping dicampurkan ke bahan bakar. Ya. Ada yang diesel, ya. Kemudian teknologi sekarang ada fuel injection, ada lagi VVTI, VVTI, ya, very thin injection, itu teknologi injeksi. Ada turbo, ya. Ada tipe transmisi, ya, jadi ada yang manual, ada yang matic, ya, automatic. Nah, ini juga nanti berpengaruh pada emisi. Kemudian exhaust, ya, ada crankcase, ada evaporative emission control. Ya. Jadi ini juga nanti berpengaruh pada emisi. Ya. Pada prinsipnya, kalau pencemar itu keluar dari pembakaran, maka kalau hanya ingin menyelamatkan atmosfer saja, maka kita boleh menerapkan catalytic converter. Jadi pencemar, misalkan CO, itu sebelum dilepaskan ke atmosfer, dirubah menjadi CO2 dulu. Ya, dengan penambahan oksigen dan dikatalis konverternya, ya, ada katalis untuk mengkonversi itu, ya. Atau mungkin diresirkulasi, ya. Atau mungkin air injection dan sebagainya. Ya, ini juga nanti berpengaruh sistem ini. Kemudian maintenance, ya, perawatan ini juga berpengaruh pada emisi. Biasanya mobil yang dirawat itu emisinya bisa terjaga lebih rendah daripada mobil yang tidak dirawat. Ya. Jadi karena banyak hambatan, ada yang aus, ada yang tidak normal jalannya, ya, GCA-nya tidak baik, nah itu akan memperberat kerja mesin dan itu menurunkan efisiensi konversi energi bahan bakar menjadi gerak yang tadi. Adanya AC ya, dan sebagainya di sana, ada trail towing, ya, dan macam-macam. Ya. Biasanya aksesoris-aksesoris yang ditambahkan pada kendaraan itu akan mengonsumsi energi. Karena energinya semuanya dari bahan bakar. Sehingga juga nanti akan meningkatkan konsumsi energinya. Kemudian fuel property and quality, seperti yang tadi saya sampaikan, sifat bahan bakar dan kualitasnya. Jadi ada tidaknya kontaminasi, ada deposit, ya, mengandung sulfur, ya. Kemudian ada komposisi organik lain seperti tambahkan aromatik, olefin, ya, aditif, oksigen konten. Kalau di premium, kemudian pertali itu ada oktan gasolin, ya, yang lebih dikenal dengan bilangan oktan. Jadi bilangan oktan itu angka itu menunjukkan persen. Kalau bilangan oktan 95%, itu artinya yang 95% oktana, yang 15% itu bukan oktana. Biasanya adalah heksana dan heptana. Ya. Itu oktan namanya. Karena sebenarnya yang diperlukan dalam mesin itu, atau mesin itu didesain untuk oktana. Ya. Sehingga kalau ada heksana, heptana, akan terjadi masalah di sana. Ya, makanya kalau dulu ditambahkan inhibitor, agar heksana sama heptana terbakar lebih lambat. Kalau di diesel itu ada setan, ya, setane, ya. Bilangan cetan, ya, juga sama. Setan itu kalau nggak salah 12, ya, rantainya 12 C-nya. Ini juga sama, ya, makin bagus, aku makin tinggi bilangan setan, itu berarti makin bagus kualitas dieselnya, ya, makin murni. Kemudian alternatif fuel, ya. Kalau alternatif itu berarti sebisa mungkin bisa memenuhi low emission. Jadi kalau sekarang alternatif fuel itu untuk memenuhi dua hal. Yang pertama mengurangi emisi, ya.
Yang kedua adalah menghemat fossil fuel. Ya, makanya kita bisa menggunakan alternatif, misalkan biofuel, membuat minyak dari tumbuhan, misalkan, atau dari hewan, atau dari sintetis yang lain. Ya, tapi biofuel itu biasanya soal emisinya tidak terlalu berbeda jauh, ya, karena sama-sama membakar hidrokarbon. Tapi kalau alternatif fuelnya itu dari energi matahari, energi angin, ya, energi listrik, nah ini akan berpengaruh pada emisi. Ya, karena emisi itu dominan itu dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar. Kalau kita tidak membakar bahan bakar, maka emisi itu bisa menjadi rendah atau zero. Kemudian deterioration, karakteristik of emission control equipment. Ya. Ini juga maintenance. Ya. Jadi ada penurunan kinerja. Ya, biasanya kalau makin tambah umur kendaraan itu bahkan efisiennya makin buruk. Ya. Makanya di negara-negara maju itu ada yang dibatasi kendaraan boleh operasi di jalan maksimum misalkan 5 tahun. Ya, setelah 5 tahun tidak boleh dioperasikan. Nah, ini karena memang di riset ya hampir di seluruh negara di dunia ini kendaraan yang lebih tua itu punya emisi yang lebih besar. Ya. Karena memang presisi dari mesin itu sudah berkurang. Ya, baik ya. Kemudian ada kebijakan-kebijakan misalkan inspeksi, maintenance, ya, anti tampering, ya, ATP program dan sebagainya. Ini beberapa program untuk meyakinkan bahwa kendaraan itu sesuai standar. Itu saja. Ya. Kemudian yang kedua, ya, jadi yang pertama itu karakteristik dari kendaraan, yang kedua karakteristik dari fleet. Ya. Jadi karakteristik dari operasional ketika digunakan untuk transportasi. Ya. Jadi ini yang berperan besar itu adalah vehicle mix. Jadi kalau di dalam satu sistem jalan, kemudian kendaraannya bercampur, ada sepeda motor, ada kendaraan kecil, kendaraan besar, kendaraan angkutan barang. Ini makin tercampur, itu berarti makin besar emisinya. Karena kecepatannya makin tidak bisa seragam. Atau kecepatannya maksimumnya makin rendah. Ya, tapi kalau kendaraan itu dipisah, sekarang ada jalur sepeda motor sendiri, jalur mobil pribadi sendiri, jalur angkot sendiri, jalur angkutan barang sendiri, dan bus misalnya. Ini biasanya akan lebih efisien. Ya. Jadi vehicle mix ini juga akan meningkatkan emisi. Tapi kalau sudah dispersion di karakteristik atau jalannya sesuai dengan jenis kendaraannya, itu biasanya akan lebih bagus. Ya. Jadi kecepatannya lebih bagus rata-ratanya sehingga emisinya bisa lebih rendah. Ya. Jadi ini. Bahkan dengan memisah sepeda motor dengan mobil saja itu sudah memberikan perubahan emisi yang signifikan. Kemudian vehicle utilization, ya ini juga penggunaan vehicle, ya. Kilometer per vehicle per years, ya ini juga nanti jadi jarak pemakaian, ya, beban pemakaian ini juga berpengaruh pada emisi. Kalau kendaraan itu makin sering dipakai, ya, itu juga nanti akan besar emisinya. Tapi kalau makin tidak sering dipakai, itu juga makin cepat rusak. Nah, itu mesti harus ada optimasi kalau ini. Ya. Kemudian umur dari kendaraan, ya. Kemudian di sana ada traffic mix, itu hampir sama dengan vehicle mix, ya. Dan pemilihan dari moda untuk passengers atau barang. Ya. Jadi contoh misalkan kereta api dengan angkot, ya, kereta api dalam kota itu tram, ya, dengan angkot lah ini akan memberikan
emisi per orangnya itu akan berbeda. Ya, ini juga nanti perlu dipertimbangkan. Jadi selain tadi mencampurkan kendaraan itu atau memisahkannya, maka pemilihan moda ini juga, moda transportasi ini juga akan berpengaruh pada emisi. Ya. Jadi kalau 400 orang bisa diangkut dengan satu pesawat antara provinsi misalkan dari Surabaya ke Jakarta, kira-kira lebih besar mana kalau misalkan 400 orang itu naik bus, 10 bus misalkan, sama dari Surabaya ke Jakarta, itu bisa dihitung nanti mana yang lebih efisien. Ya, efisiennya efisien emisi, dan nanti efisien waktu dan sebagainya. Kemudian emission standar, ya, dan insentif, ya, saya kira itu negara maju ada ya efek dan insentif dari emission standar. Jadi kendaraan yang punya emisi memenuhi emisi standar itu bisa diberi penghargaan, yang tidak memenuhi emisi standar itu harus ada sanksi, ya, sehingga semua orang akan berusaha untuk memenuhi standar emisinya. Kalau itu tidak ditegakkan, ya maka akhirnya tidak ada rasa ingin patuh itu menjadi agak sulit, ya. Sehingga kendaraan yang tidak standar pun itu bisa jalan di di fasilitas kota. Ya. Kemudian maintenance jalannya itu juga menjadi penting. Ya. Jadi kalau jalan itu berlubang atau jalan itu banyak hambatan dengan jalan yang halus, nah itu akan emisinya juga berbeda. Ya. Dan yang terakhir adalah Clean Fuel Program, jadi program bahan bakar bersih. Ya. Baik, ya itu yang kedua. Jadi dari kendaraannya, dari sistem operasi atau sistem jalannya. Yang kedua karakter yang mengoperasikan. Ini juga berpengaruh pada emisi, ya, termasuk sikap. Kemudian kalau di lingkungan ada humidity dan temperatur. Ya, kendaraan di daerah dingin dengan kendaraan di daerah panas itu juga akan berpengaruh efisiensinya. Ya, di daerah humidity tinggi dengan humidity rendah juga akan berpengaruh, terutama untuk NOx emission. Ya, ini juga berpengaruh. Kemudian number on length of trip, ya tadi sama bersama dengan itu vehicle utilization, ya. Jadi tapi ini lebih ke arah pengoperasinya, ya. Jadi jumlah dan panjang trip, kemudian jumlah cold start, nah, karena emisi terbesar pada cold start. Jadi starter awal ketika dia dingin itu emisinya besar, ya. Kalau makin sering cold start, jadi kendaraannya sering berhenti, kemudian dimatikan mesinnya, dinyalakan lagi, berhenti, dinyalakan lagi. Nah, itu juga akan memperbesar emisi. Speed, kecepatan, tadi sudah saya ceritakan, ada kecepatan optimum dengan emisi yang rendah. Loading, jumlah penumpang atau beban, makin berat beban itu, jadi kalau mobil diisi penuh, dengan mobil yang diisi hanya separuh atau hanya 2 orang, maka emisinya menjadi lebih rendah ketika diisi sedikit, ya, atau bebannya lebih sedikit. Kemudian sikap mengendara, saya kira sudah aggressiveness, ya. Makin agresif biasanya akan makin emisinya makin besar, ya. Apalagi kalau muda-muda itu ya, sepeda naik motor, ada temannya belayer, ikut belayer, nah itu emisinya besar sekali. Ya, main-main dengan mesin. Kemudian derajat traffic, ya, kejenuhan traffic ini ada kapasitas, ada quality of road, ya, traffic control system, nah ini juga menjadi problem. Ya. Jadi termasuk APIL, alat penunjuk isyarat lalu lintas, ya. Lampu lalu lintas itu Anda perhatikan di kota-kota besar, kalau dia sistemnya tidak bagus, malah menambah kemacetan. Ya. Misalkan menghitung kapan dia berhenti, waktunya berapa, dan mana yang harus jalan duluan, waktunya berapa. Ini kalau salah menghitung, malah membuat kemacetan lebih parah, ya. Jadi mungkin terlalu cepat
atau mungkin terlalu lambat. Nah, ini juga menjadi problem. Ya. Bahkan kalau sudah terjadi lampu lalu lintasnya mati, nah itu jadi macet total. Kemudian transport management program. Nah, saya kira itu akan mencangkup semuanya. Ya. Nanti silakan lebih lanjut tentang hal ini Anda baca di Faiz and Others atau Faiz and Aloisi tahun 93-95. Ya, baik. Ini hubungan antara kecepatan kendaraan dengan emisi untuk vehicle yang tidak terkontrol atau tidak di uncontrol itu yang tidak dikontrol ya. Ya, ini terutama CO. Ya. Jadi passengers ada heavy duty diesel, ada heavy duty gasoline. Ya, ini untuk CO. Jadi kalau kendaraan itu rendah, dengan berat terutama, ya, ini emisinya bisa sangat besar. Ya. Sehingga kalau ada truk, ya, kemudian kecepatannya hanya 20, hanya 10, itu berarti emisinya sangat besar. Ya. Gram per kilometer yang ditempuh. Ya. Kecepatan makin tinggi, itu nanti emisi makin rendah, tetapi nanti sudah lihat ini akan naik lagi. Ya, di atas 80 itu akan naik lagi. Jadi biasanya memang yang dianggap baik itu antara 40, ya mungkin 80 atau 90 ini ya. Kalau untuk tinjauan dari CO. Hidrokarbon juga sama ya. NOx sudah lihat, ini hidrokarbon itu kalau makin cepat dia akan makin rendah emisinya. Ya. Tapi untuk NOx sudah lihat bahwa ketika 40 sampai 70 ini paling rendah. Nanti di atas 70 dia mulai naik lagi. Ya. Sehingga nanti kalau ini di overlay dengan grafik-grafik yang tadi itu, maka nanti yang biasanya yang dianggap paling bagus itu 40 sampai sekitar 80-an. Karena NO-nya paling rendah, HC paling rendah, CO-nya juga paling rendah. Ya. Di atas 90 ini memang mungkin yang HC sama CO rendah, tapi NOx-nya tinggi. Gitu. Ya. Baik ya, ini juga beberapa riset ya, karena memang riset itu kan yang ngukur macam-macam. Jadi Pak. Halo, terputus ya tadi ya? Ya Pak. Ini sudah lagi, sudah nyambung lagi? Ya. Baik ya, jadi ini ada juga sama sebenarnya hasil riset tentang kecepatan dan emisi. Ya. Jadi untuk CO, untuk emisinya makin cepat bisa makin rendah, hidrokarbon juga sama, dan PAH, nah ini kelihatan bahwa setelah 60 itu naik. Ya. Dan CO2 itu juga cukup rendah, nanti cenderung dia naik lagi. NOx itu akan naik semakin cepat. Ya. Kemudian ini ada fuel consumption. Ya. Biasanya yang paling irit itu adalah sekitar ini, yang di grafik paling rendah ini. Nah, ini maknanya apa? Kalau kecepatan itu kita bisa pada kondisi yang semuanya rendah begini, itu berarti paling efisien dan emisinya paling kecil. Ya. Sehingga kalau kita berkendara menjaga pada kecepatan-kecepatan yang optimum ini, itu berarti kita sudah berusaha untuk meminimalkan emisi. Ya. Jadi itu. Nah, ini hasil penelitian yang mungkin beberapa di negara berkembang itu ini. Ya. Fuel consumption ya, untuk kendaraan itu kira-kira yang paling rendah ya antara 40 sampai 80-an ini.
70 atau 80. Lebih dari itu berarti fuel konsumsinya lebih tinggi. Ini liter per 100 km. Satunya bukan 1 per 100, tapi liter per 100 km. Di atas 80 ini juga naik lagi. Ya. Artinya kalau kita bisa menjaga kendaraan itu dalam kecepatan ini di kondisi datar, bukan kondisi naik ya. Nah ini berarti kita sudah berupaya untuk melakukan hemat energi dan menurunkan emisi. Jadi ini. Jadi makanya jangan terburu-buru, jangan terlalu cepat. Nah itu berarti emisinya karena sangat besar. Atau terlalu lambat ini juga sangat besar. Baik ya. Nah dari yang tadi itu ya, maka kita bisa mengambil satu ringkasan tentang pengendalian emisi transportasi. Ya, bagaimana mengontrol emisi dari transportasi. Yang pertama bisa dengan fuel and improvement, jadi meningkatkan kualitas bahan bakar. Jadi makanya negara kita itu sekarang menjual bahan bakar itu yang kualitas tinggi sampai kualitas biasa ya. Jadi ada Pertamax, ada Pertamax Turbo, ada yang 98%, ada yang 95%, ada Pertalite sekitar 92% Octana, atau 88 itu yang premium, itu yang paling murah. Ya. Nah, karena sebenarnya yang makin tinggi kualitas itu, ini akan emisinya makin rendah. Ya. Atau kalau yang diesel itu yang low sulfur dan low nitrogen. Ya. Nah, sebenarnya lebih bagus lagi itu kalau fuel-nya adalah gas. Karena gas ini secara fisik nanti secara mekanik membakarnya lebih sempurna daripada bahan bakar cair ya. Karena cair itu ketika akan dibakar dia harus berubah menjadi uap dulu. Uap baru nanti terbakar. Ya. Di dalam prinsip pembakaran itu tidak ada cairan itu terbakar atau padatan terbakar. Yang terbakar adalah uap. Ya, makanya kalau premium dibakar itu harus dijadikan uap dulu sehingga dia bisa terbakar. Nah kalau gas itu berarti satu tahap ini sudah tidak perlu dilakukan, merubah dari cair ke gas karena sudah bentuknya gas, sehingga gas ini lebih siap untuk dibakar. Kalau lebih siap terbakar itu berarti lebih efisien dan nanti akhirnya menjadi lebih emisinya lebih rendah. Baik ya. Kemudian yang kedua dengan mengimprove penggunaan vehicle. Ya. Jadi dengan menambah teknologi atau memperbaiki teknologi pembakarannya sampai sekarang ini, nanti yang lebih paham itu orang-orang mesin otomotif ya, atau menetapkan standar. Ya, standar emisi. Satu contoh misalkan emisi Euro ini 1 sampai 6 itu standar emisi. Ya. 1, 2, 3 sampai 6 itu paling ketat ya. Jadi memang di setting 1 itu untuk yang lebih ringan ya, kemudian diimprove kalau 2 itu lebih ketat nanti emisinya sampai 6. Artinya kalau sudah 6 itu yang 1 yang tidak digunakan ya. Atau nanti dengan traffic management ya. Jadi sekarang sudah digagas tentang smart transportation atau smart transportasi ya. Jadi bagaimana memindahkan orang atau membawa penumpang itu dengan cara yang efisien. Ya. Jadi sebisa mungkin orang itu kalau menuju ke satu tempat itu tidak harus belok-belok dulu. Ya. Dengan jarak yang sependek mungkin. Kemudian dengan kendaraan yang senyaman mungkin. Ya, jadi itu ya, jadi smart transportation yang sekarang dibahas mungkin Jakarta sudah memulai, ya. Misal nanti Surabaya dengan ada busway, mungkin nanti dengan moda lain ada tram, ya ada kereta tengah kota dan sebagainya. Kemudian mungkin memperhatikan fasilitas jalan, volume, ya, traffic, ya.
load, kemudian hour rate itu, jadi load kendaraan jam-jaman. Nah, ini juga akan menjadi pembahasan ya. Jadi kalau jalan itu cukup bagus, volumenya volumenya tidak terlalu padat sehingga tidak macet ya. Kemudian lancar lalu lintasnya, lajunya cepat, ya, itu akan mengurangi emisi. Ini beberapa hal yang bisa dilakukan ya dengan standar emisi dan regulasi, mungkin dengan teknologi pengendalian emisi, kemudian regulasi bahan bakar, kemudian clean fuel, ada insentif fiskal, ya, mestinya itu negara itu kalau adil ya, yang melanggar harusnya dihukum atau diberi sanksi, tapi yang patuh harusnya diberi insentif penghargaan. Ya. Saya kira nanti itu akan harus ke sana. Di negara-negara maju itu begitu. Ya. Yang patuh itu akan ada insentif fiskal, mungkin pemotongan pajak, ya. Mungkin ada hal lain, program lain yang membuat orang itu lebih senang patuh daripada tidak memenuhi standar. Kemudian perencanaan sistem transportasi dan penggunaan lahan. Ya. Ini juga menjadi penting nanti. Nah, ini satu contoh ya, bahwa standar itu bisa makin lama dibuat makin ketat. Ya. Contoh misalkan perkembangan exhaust emission di Amerika. Ya. Kalau di Eropa ada tadi Euro 1, Euro 2, Euro 3, sampai Euro 6. Euro 6 itu paling ketat ya sekarang. Di sana pun juga begitu ya, di negara maju yang lain. Sebelum tahun 68 itu karbon monoksida boleh 90. Tapi tahunnya makin menuju ke tahun saat ini, tahun 2004 itu hanya boleh 1,7. Ya. Menetapkan ini bukan serta-merta ya, tapi ini memperhatikan teknologi. Teknologi itu artinya kemampuan mesinnya sendiri untuk menghasilkan ini. Kalau teknologinya kurang bagus, diberikan standar yang sangat ketat ya mungkin tidak terpenuhi nanti. Ini berarti bahwa teknologinya sudah siap, bahwa kendaraannya itu memang makin efisien, ya makin bagus sehingga bisa memenuhi standar ini. Ya, termasuk hidrokarbon. Dulu awal-awal mesin ya boleh 15, tapi sekarang dengan teknologi yang sangat bagus, sekarang hanya diizinkan 0,125 misalkan, ya, dan seterusnya. Dengan oxide juga begitu. Ya. Nah ini mestinya begitu, negara-negara itu harusnya begitu, makin lama harus makin ketat. Ya. Tapi di negara berkembang nampaknya sulit. Ya, dari tahun ke tahun ya biasanya standarnya sama saja. Ya. Itu nanti mudah-mudahan nanti generasi saudara bisa menerapkan ini, sehingga kalau emisi itu makin diperketat, ya nanti akhirnya menjadi lebih kecil emisinya. Ya. Pengelolaan lingkungannya menjadi lebih mudah. Nah ini yang mungkin sudah pernah dilakukan oleh saudara di himpunan, ya, uji emisi kendaraan misalkan. Jadi ini kalau ini menguji kecepatan dengan emisi. Nanti sama ada dinamometer roll itu, ya. Jadi kecepatannya diukur di sana, emisinya diukur, sehingga nanti ketemu yang tadi itu beberapa data tadi itu. Ya. Tapi kalau di kita kan paling banyak yang diuji itu adalah emisi ketika idle, ya, ketika tidak dibebani. Ya. Jadi ketika putaran RM sekian berapa, RM sekian berapa itu, ya. Itu dengan alat uji emisi. Tapi saya kira itu juga bagus ya, kita lihat kalau dia tidak memenuhi standar ya dikatakan tidak memenuhi standar. Nah, ini beberapa teknologi yang digunakan untuk mengurangi emisi. Ya, pertama problem bahan bakar. Ya, problem bahan bakar itu saat ini sudah ditangani dengan catalytic converter. Jadi hampir semua mobil yang keluar lebih dari tahun 2000
5/2001 yaitu ya 25. Itu semuanya sudah diwajibkan dengan catalytic converter. Ya, karena teknologi ini mengkonversi pencemar yang hasil tidak sempurna tadi, pembakaran tidak sempurna, oksidasi lebih lanjut sehingga menjadi pencemar yang lebih stabil. Ya, kalau CO ya dirubah menjadi CO2. Ya, NO biasanya direduksi, ya, terutama CO2 ya paling banyak. Kemudian adanya teknologi direct injection, ya tadi sudah saya sampaikan. Ini ada elektrik hibrid. Ya, jadi hibrid itu menggabungkan dua teknologi, ya, baik secara paralel maupun seri, sehingga meningkatkan performa dan efisiensi kendaraan. Jadi misalkan hibrid itu listrik dengan bahan bakar fosil, dan itu bisa digabung. Ya, artinya dua sistem atau dua sumber bahan bakar dijadikan satu. Ya. Yang diketahui adalah dulu itu bahwa yang paling besar emisi adalah cold start, ya, ketika starting awal itu. Ya, maka dengan hibrid biasanya startnya itu digunakan energi listrik. Nanti kalau sudah jalan menggunakan energi fuel bahan bakar. Nah sambil jalan sambil mengisi listriknya lagi, sehingga nanti kalau start menggunakan listrik lagi. Itu juga sudah mengurangi emisi. Ya. Atau nanti bergantian kombinasi. Sisa energi dari pembakaran dimasukkan disimpan sebagai listrik. Ya, nanti listriknya baru digunakan untuk gerak berikutnya. Kemudian mungkin menggunakan filter partikulat. Nah, kalau filter ya biasa dengan filter ya. Tapi yang harus diingat bahwa nambah filter berarti menambah head loss. Kalau head loss-nya naik itu berarti energi yang dihasilkan menjadi lebih rendah. Nah, makanya harus dioptimasi. Jadi diberi filter dengan catatan head loss-nya harus diketahui dengan baik, kalau bisa direduksi head loss. Ini contoh catalytic converter. Ya. Jadi kalau ada hidrokarbon, ada CO, ada NO masuk. Kemudian di tengah ini, nah ini ada seperti coating alumina. Ya, jadi ada bahan metal alumina kemudian di coating dengan platinum atau rhodium, ya, atau palladium, ya. Kemudian dipasang di sana. Ini kalau kemudian keluar ada hidrokarbon, ada CO, ada NO, maka nanti akan dikatalis reaksinya. Dengan sedikit panas dan ada sisa oksigen, maka hidrokarbon akan pecah menjadi CO2 dan H2O. CO menjadi CO2 di sana. NOx biasanya direduksi atau keluar sebagai NO2. Ya, sehingga nanti setelah melewati ini, yang keluar adalah CO2 dan H2O. Ya. Jadi ini katalitik ya, makanya sarana sudah lihat bahwa di knalpot kendaraan itu ada yang habis pipa kecil, kemudian ada yang seperti tabung, kadang gepeng ya, kadang juga bulat tapi lebih besar. Nah, ini adalah catalytic converter biasanya. Nah, ini beberapa research yang masih dikembangkan ya untuk mencapai vehicle emission atau low emission vehicle. Ya. Atau nanti menggunakan katalitik yang lebih bagus. Ini beberapa hal yang bisa yang sekarang sedang diriset oleh orang-orang otomotif. Jadi terutama difokuskan pada mereduksi emisi hidrokarbon ketika cold start. Karena cold start ini starter awal itu cukup besar. Ya. Ini dengan beberapa macam-macam metode. Saya kira ini nanti topiknya orang-orang otomotif ya. Tapi saudara pun mungkin boleh belajar ini ya agar tahu mungkin bisa berkontribusi. Atau mau lakukan fuel improvement ya, saya kira ini sama dengan yang tadi ya.
Atau alternatif fuel dengan natural gas, dengan CNG, compressed natural gas, ya, atau dengan biofuel, atau energi yang lain, dengan hibrid yang tadi. Nah, ini ada CNG, ya, compressed natural gas, ada liquid natural gas, ada zero emission vehicle menggunakan listrik. Ya. Makanya sekarang juga sedang dikembangkan kendaraan berbasis listrik, ya, atau energinya listrik. Kalau kompres itu berarti ya gas tapi yang dimanfaatkan saja, tidak sampai ke liquid. Ya. Kalau liquid itu berarti dimanfaatkan, ditekan sehingga dia menjadi cair. Seperti LPG itu ya, LPG itu di dalam tabung itu cair. Kemudian kalau ada tekanan berkurang, sebagian menguap, ya, uapnya nanti yang dibakar. Ya, ini sama. Atau insentif fiskal, nah ini juga sebenarnya penting ya. Di negara-negara maju, ya itu ada insentif fiskal. Kalau menggunakan kendaraan lama, maka pajaknya besar. Tapi kalau mau membeli mobil baru, nah itu biasanya ada insentif potongan harga. Ya, makanya di negara seperti Jepang itu membeli mobil baru itu lebih murah daripada membeli mobil lama. Ya, terutama pajaknya. Ya, ini mestinya harus diterapkan. Kalau kita ingin membatasi umur kendaraan, maka harus ada kebijakan bagaimana agar orang itu tidak menggunakan mobil lamanya. Ya, semuanya menggunakan mobil yang baru, karena baru itu akan menurunkan emisi. Ya, atau mungkin menggunakan financial subsidi. Ya. Jadi kendaraan yang sudah low emission, nah itu disubsidi secara finansial. Tapi yang emisinya besar harusnya didenda, kan begitu. Atau penataan parkir, ya, dan lain-lain. Ya. Ini manajemen. Ya. Ini saya kira ya di gambarannya tadi. Ya. Jadi mobil-mobil yang sudah lama itu harusnya di replacement, ya, dihancurkan, ya, dibeli oleh negara misalkan, ya, digunakan untuk mensubsidi membeli mobil baru insentifnya. Ya. Sedangkan mobil-mobil yang belum lama ini makin dinaikkan retrofitnya, ya, pajaknya, ya, sampai tertentu dia harus dijual ke negara, dibeli agar dia bisa membeli baru. Saya kira itu mungkin kalau negaranya cukup kaya bisa begitu. Ya, ini beberapa hal yang sudah dilakukan, ya, termasuk mengimprove public transportation, ya, menurunkan private vehicle. Walaupun ini sulit sekali, ya, karena kita itu lebih senang privasi, ya, lebih senang kemana-mana tidak terganggu yang lain, tidak tergantung yang lain. Ya, makanya sangat sulit di negara-negara berkembang ini untuk memindahkan dari kendaraan pribadi ke kendaraan publik. Ya. Tapi itu harus tetap diprogramkan, ya. Atau menggunakan MRT, Mass Rapid Transportation. Ya. Kemudian memperbaiki jalan, infrastrukturnya, ya, untuk mengurangi kemacetan atau mengurangi kejenuhan. Kemudian tripnya harus terutama waktu perjalanan itu kalau bisa harus lebih rendah. Ya. Memang kadang-kadang kita itu agak males dengan transportasi umum itu karena waktunya menjadi panjang. Ya. Misalkan kalau kendaraan sendiri bisa setengah jam, dan umum bisa 2 jam gitu, ya. Maka orang itu menjadi cenderung membawa kendaraannya sendiri. Kalau negara maju, apalagi kereta cepat, itu kendaraan umum lebih cepat daripada kendaraan pribadi. Ya, bahkan kereta cepat itu lebih cepat daripada mobil yang di jalan tol. Ya, karena kereta cepat itu cepat sekali dari kota ke kota. Ya, makanya orang lebih senang menggunakan kereta cepat daripada menggunakan mobilnya sendiri. Belum lagi nanti parkirnya mahal, ya, tolnya mahal dan sebagainya.
ya, termasuk perencanaan penggunaan lahan, ya, atau zona-zona untuk transportasi, seperti massal, transportasi pribadi, ya, itu bisa dibatasi kan, ya, dan sebagainya. Ini ada yang menarik, ya, kalau bisa traffic itu di daerah-daerah yang populasinya padat, nah itu bisa dikurangi. Ya. Macet itu karena banyak traffic, banyak tanda-tanda traffic. Ya. Jadi kalau kita bisa, makanya di Jakarta sudah dibuat jalan melayang, ya. Itu dalam rangka mengurangi crossing, mengurangi kemacetan dan sebagainya. Ya. Ini juga harus ada pengaturan yang baik. Baik, itu untuk untuk sumber bergerak. Kemudian yang kedua tentang residential emission. Ya. Jadi di residential emission itu ada dua hal yang menjadi sumber emisi. Yang pertama adalah indoor source, ya, jadi sumber emisi dari dalam residen sendiri, dari dalam rumah, misalkan dengan pembakaran, ya, kerosene heating atau gas heating, mungkin ada wood burning, ada tobacco smoke, asbestos, ya, formaldehyde, jadi penggunaan alat listrik, penggunaan cat, ya, asbestos dan sebagainya ini. Itu berarti sumber-sumber dari indoor. Ada sumber dari outdoor yang mungkin masuk ke dalam residen, dalam rumah. Ya. Seperti combustion product, ya, jadi petrol, vapor, jadi from residential, vehicle garage, ya, dan sebagainya di sana. Nah, di dalam pengelolaan residensial atau kota, ya, terutama dalam perkotaan, maka ada tiga hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kontrol source pollution, yang kedua membuat legislasi, yang ketiga memperbaiki residence-nya, memperbaiki ventilasinya. Ya. Jadi yang source pollution control bisa dengan pengendalian emisi pembakaran, pengendalian sumber. Legislasi itu berarti dengan edukasi pada masyarakat dan membuat regulasi yang harus dipenuhi. Ya. Termasuk misalnya legislasi itu kemarin di Indonesia ada penggantian minyak tanah menjadi LPG, konversi itu. Nah, itu perlu edukasi dan perlu regulasi. Jadi masyarakat harus kalau ada teknologi yang baru, semua masyarakat harus diajari, ada edukasinya. Ya. Dan regulasi harus ditegakkan, ya. Karena kalau regulasinya tidak jelas, ya maka sulit untuk merubah itu. Ya. Karena memang dinilai minyak tanah itu emisinya lebih besar daripada LPG. Ya, LPG itu lebih murah, kemudian emisinya lebih kecil. Ya. Tapi untuk menggunakan masyarakat harus diedukasi, diajari, ya, terus menerus. Dan harus kuat pemerintah meregulasi itu. Ya. Dan alhamdulillah berhasil, ya. Sekarang semua warga negara Indonesia sudah menggunakan LPG. Baik ventilasi itu dalam rangka memperbaiki kualitas udara di dalam ruangan, ya, dengan ventilasi atau dengan air cleaning atau air conditioning, AC. Ya, saya kira itu sama. Kemudian apa yang dilakukan di source control? Ya, yang pertama, kalau bisa meremove semua sumber polutan. Ya, kalau bisa, ya, kalau bisa tidak ada pembakaran dalam rumah, ya tidak usah membakar sesuatu. Ya, kalau kita bisa merubah semuanya dengan elektrik, dengan listrik, itu lebih baik. Ya. Tinggal nanti dikalkulasi mana yang lebih mahal, listrik atau dengan gas. Nah, kalau removal tidak bisa, maka kita membuat modifikasi, ya, atau substitusi.
sumber polutannya. Ya, jadi kemarin konversi minyak tanah ke LPG itu adalah dua ini, modifikasi dan substitusi bahan bakar. Ya, dan itu mestinya akan menghasilkan emisi yang lebih kecil. Kemudian asbestos dan formaldehid, ini produk-produk di dalam rumah yang mungkin menguap, ya, atau mungkin rontok, asbes, ini dapat dikontrol dengan regulasi di manufacture. Ya, jadi industrinya yang harus dikontrol di sana. Sebisa mungkin tidak membuat asbes yang kemungkinan bisa menguap atau rontok. Ya. Atau membuat bahan-bahan furniture yang tidak mengandung formaldehid. Kemudian kalau emisi dari outdoor source, dari luar, itu dikontrol dengan mengatur, ya, membatasi interface antara garasi dengan host, ya, atau sumber lain dari rumah. Jadi rumah itu kalau diisolasi dari lingkungan, maka pencemarannya bisa tidak masuk. Ini yang harus diatur. Ini masalah arsitek, ya, masalah desain rumah. Ini satu contoh mengendalikan emisi dari bahan yang combustible, ya, biasanya dari kegiatan memasak di rumah. Ya. Jadi bisa dengan mengimprove model pembakarannya, ya, jadi kompornya yang diimprove, atau mengimprove jenis bahan bakarnya. Ya. Jadi old kerosene itu bisa di-replace, ya, misalkan dengan LPG tadi. Atau nanti mungkin bisa menginstalasi catalytic converter. Ya, tapi kalau di negara-negara berkembang kayaknya tidak banyak yang ini. Jadi kita sebelum melepaskan emisi ke ruangan atau keluar ruangan itu ada katalitiknya. Ya, ada fluid gas bed, ya, ada secondary combustion chamber. Kalau ini di mana? Incinerator itu masih memungkinkan. Tapi kalau di perumahan kayaknya agak sulit yang ketiga. Ini contoh, ya. Contoh itu orang ini di India, kalau tidak saya temukan di India. Ya, namanya basa Jengu Magugu fire method. Ya. Jadi orang di sana itu kalau membuat kompor itu dari drum ya. Atau drum yang di lubang-lubang kemudian diisi coal, kemudian paper, ada wood, ada coal. Ya. Kemudian ini yang bahasa Yegu, ya. Yang konvensional itu ya paper di bawah, woodnya ini baru coal, batu bara, ya. Ternyata dengan dirubah komposisi atau susunan ini emisinya berbeda jauh. Ya. Jadi beda komposisi atau beda susunan ini akan menyebabkan emisi lebih rendah. Ini artinya bahwa yang ini itu akan terjadi pembakaran yang lebih sempurna daripada yang konvensional metode. Ya. Ini karena memang mungkin di sana belum ada konversi itu, masih menggunakan batu bara dan kayu bakar. Ya. Bisa kira itu. Ya. Kemudian ventilasi, kalau ventilasi ada kuliah sendiri tentang pengendalian panas dan apa biasanya dulu itu dan kebisingan, ya. Jadi ventilasi adalah dilusing atau pengenceran atau eliminating contaminated air, jadi pencemar di udara, ya. Dan juga nanti akan sebagai penyedia udara dari luar masuk ke dalam ruangan. Jadi ventilasi itu berfungsi dua, dia melepaskan pencemar keluar sekaligus memasukkan udara dari luar ke dalam, sehingga terjadi pergantian. Kalau berganti, maka pencemar tidak terdistribusi atau tidak terkonsentrasi di dalam ruangan saja.
Ya. Nah, yang menjadi problem adalah beberapa desain rumah itu mungkin tidak cukup mendapatkan udara yang cukup ya dari desainnya, ya, sehingga nanti perlu dibantu secara mechanical. Hanya nanti mungkin ditambahkan exhaust, ya, ditambahkan exhaust atau ditambahkan nanti kipas yang memasukkan udara ya, dalam building. Tapi biasanya nanti kalau ada exhaust itu mesti otomatis ada yang masuk. Karena udara itu selalu neraca massa dia akan kesetimbangan. Nah, nanti ada exhaust itu untuk mengalirkan udara dari dalam menuju luar building. Ya. Makanya nanti ruang-ruangan yang dia ventilasinya tidak bagus, ini cenderung lembab, cenderung tidak sehat udaranya ya. Makanya lebih baik nanti ditambahkan dengan exhaust. Atau menggunakan air cleaning. Jadi menggunakan filter, ya, filtration device, atau nanti mengkontrol klimatnya atau klimatnya, suhu kelembabannya dikontrol dengan AC. Ya. Ini juga harus diperhatikan bahwa air cleaning atau air condition itu juga harus cukup ventilasi. Artinya sebenarnya tidak sehat kalau udara itu hanya diputar di ruangan itu saja. Jadi mesti harus ada udara dari luar sebagian masuk, yang di dalam sebagian harus dikeluarkan secara berkala. Ya. Biasanya itu antara 20% sampai 90% yang boleh tetap ya. Yang 10% sampai 20% itu harus disirkulasi. Ya, ada yang masuk 10% atau 20%, yang keluar juga 10% atau 20% tiap putaran. Ya. Ini baru biasanya cukup sehat. Nah, yang tidak penting adalah public education. Ya, jadi pengetahuan masyarakat ini menjadi penting karena hampir semua program itu tidak bisa jalan kalau masyarakatnya yang tidak teredukasi, tidak mau tahu. Nah, itu menjadi problem nanti. Ya. Ya, terutama edukasi itu adalah untuk merubah behavior, merubah perilaku, itu yang paling penting. Dari yang tidak jelas menjadi jelas, ya. Dari yang tidak patuh menjadi patuh. Dari yang tidak standar menjadi standar. Itu yang paling penting. Nah, yang terakhir adalah legislasi. Jadi kekuatan pemerintah membuat aturan ini juga menjadi penting. Ya. Karena kalau semua dilakukan, tapi aturannya tidak jelas, ya nanti mungkin hanya kesadaran saja yang lama-lama akan hilang. Ya, jadi kesadaran, edukasi masyarakat, kesadaran teknologi itu harus dijaga dengan legislasi, sehingga jelas aturannya. Karena kalau tidak ada aturan, nanti lama-lama orang itu akan melanggar lagi, akan kembali ke behavior atau perilaku yang lama. Saya kira itu kuliah kita hari ini. Terima kasih. Ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan, didiskusikan. Ya.